hampir sama dengan yang namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah pernah dengar? Ya, itu sudah ada. Ya, kalau peraturan kelas kan sering kita dengar. Ada peraturan di sekolah, ada peraturan di kelas. Ya, selama ini namanya peraturan kelas. Tapi peraturan ini kita mau buat dalam bentuk keyakinan. Nah, mengapa harus keyakinan? Ya, ada yang tahu? Ya, tentunya anak-anakku sekalian pastinya bertanya, mengapa harus keyakinan, Bu Guru? Kenapa bukan peraturan? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan. Ya, kita akan membuat keyakinan. Ya, karena dengan keyakinan ini kalian akan meyakini dalam diri kalian dan anak-anakku sekalian tentunya akan berusaha ya untuk melakukan hal-hal yang kalian yakini tadi. Ya, berusaha untuk berbuat apa yang kalian yakini tadi. Dan keyakinan ini kita akan buat dalam bentuk kesepakatan. Iya. Jadi, sudah paham sampai di sini? Iya, jadi keyakinan ini anak-anakku sekalian nantinya akan buat dalam bentuk kalimat yang nantinya akan kalian tulis itu sesuai dengan apa yang kalian yakini. Nah, contohnya begini. Kalau peraturan kan biasanya apa yang harus dilakukan dalam kelas, ya? Baik itu ibu guru, anak-anakku maupun yang lainnya. Ya. Jadi coba ibu guru tanya dulu apa yang biasanya kita harus lakukan di dalam kelas, apa yang biasanya kita yakini. Ya. Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Ya, saling menghargai, tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek. Ya, tapi kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif. Ibu guru tanya, kalau tidak boleh mencontek, itu kata tidak boleh itu positif atau negatif? Tidak boleh. Kalimat positif atau negatif? Negatif. Yang positifnya yang bagaimana? Tidak boleh menyontek. Jangan, tidak boleh. Yang tidak bisa kita gunakan di sini. Nah, kalimat negatif tidak boleh, jangan. Ya, itu diganti dengan kalimat positif. Jadi kalau tidak boleh mencontek atau menyontek, berarti kalimat positifnya adalah jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, itu. Apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu termasuk kalimat positif atau negatif? Tidak boleh, jangan. Kalimat negatif. Kita ubah. Anak-anakku nanti tuliskan dalam bentuk kalimat positifnya. Kalau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, positifnya berarti buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, ini ada kertas. Nanti di sini kalian tuliskan kalimat positif yang sesuai keyakinan kalian. Setelah ditulis, satu orang satu kalimat saja ya. Setelah ditulis, nanti kalian tempelkan pada papan yang sudah ibu guru sediakan. Ya, kalaupun ada kalimat yang sama, itu nanti kita satukan. Ya, nanti kita akan pilih kalimat-kalimat mana yang kita akan sepakati bersama. Nah, silahkan ibu guru banyak.
yang ingin kita sepakati. Jadi setelah ada berapa ya? Ada tujuh. Ada 7 kesepakatan kelas. Jadi ini nantinya Ibu Guru akan meminta tanda tangan anak-anakku sekalian agar kita selalu berkomitmen untuk melaksanakannya. Bisa? Bisa. Jadi terima kasih, nanti Ibu Guru panggil satu persatu ke depan untuk bertanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suci Ramadhani. Saya duduk di kelas 4. Saya sangat senang karena melakukan kesepakatan kelas. Menurut saya kesepakatan kelas itu sangat penting karena saya sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Saya duduk di bangku kelas 4 SD. Menurut saya kesepakatan kelas itu penting karena bisa membuat saya lebih bersemangat lagi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kegiatan ini. Ya, yang saya hormati, kita ada kedatangan tamu dari sekolah lain ya, yang saya hormati Ibu Wisdayanti SPD. Ya, terima kasih untuk kedatangannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini, yaitu kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, ya, kita patut ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan, Tuhan yang memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa saya kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekedar pengantar dari saya, ini merupakan kegiatan aksi nyata guru penggerak ya, dalam program guru penggerak ini. Bagaimana kita calon guru penggerak itu melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Ini pengimbasannya langsung ke sekolah masing-masing. Jadi ilmunya bukan hanya kita yang mendapatkan sebagai calon guru penggerak, tapi kami diperintahkan untuk menyebarkan langsung agar terjadi perubahan di sekolah calon guru penggerak. Sebelumnya saya mau meminta kepada Bapak Ibu Guru sekalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan dulu yang namanya ice breaking.
Ya, ice breakingnya apa? Sebulan nih. Belum. 30 detik. 30 detik. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, senyum tiga suri, 27, 28, 29, 30. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, iya. Kesepakatan forum diseminasi yang pertama di sini untuk melanjutkan kata-kata ini saya memberikan pemantik ya. Yang pertama, dalam forum ini kita harus menghargai siapapun dia, kita harus hargai ketika menyampaikan pendapatnya ya, dan tidak memotong pembicaraan peserta lain. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Boleh kita lanjutkan setelah ini apa? Ya, kesepakatan forum kita pada hari ini, pada siang hari ini. Apa lagi yang bisa ditambahkan? Ini sama dengan aturan kelas, kesepakatan di dalam kelas. Jadi seperti itu, setiap mau memulai kegiatan seharusnya ada yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan forum. Nah, jadi ini nanti akan masuk di materi kita pada hari ini, yaitu disiplin positif. Ayo, boleh ditambahkan atau sudah ini saja, sampai di sini saja. Menghargai siapapun. Ya, ini sudah secara umum. Sudah ya, masih ada? Kalau saya berarti termasuk. Iya, sudah masuk itu. Menjadi pendengar yang baik, meminta izin meminta izin pada saat keluar ruangan. Boleh. Ya, masih ada lagi? Ya, boleh. HP di apa? Mau ucapkan salam. Meminta izin jika ingin keluar ruangan. Kemudian boleh HP dinonaktifkan selama kegiatan berlangsung. Boleh? Oh ya, tidak setuju. Nah, inilah yang dinamakan kesepakatan kelas. Kalau ada yang tidak setuju, kita tidak bisa jadikan sebagai kesepakatan forum. Iya. Masih ada lagi? Sudah cukup di sini saja sampai di sini. Iya, oke, terima kasih. Nah, seperti tadi materi kita pada siang hari ini yaitu budaya positif, Bapak Ibu guru sekalian. Ya, tentunya budaya positif ini tidak asing di telinganya Bapak Ibu guru. Ya, ini sudah menyangkut apa yang kita lakukan pada kegiatan kita sebagai seorang guru. Iya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini kelihatan ya? Iya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, ya seperti. Jadi budaya positif ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama disiplin positif motivasi, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah ini keyakinan kelas bukan hanya ada di dalam kelas tapi ada di sekolah. Contohnya tadi yang kita sepakati itu merupakan keyakinan kelas ya. Kemudian kebutuhan dasar, yang kelima manusia posisi kontrol, yang keenam restitusi segitiga. Jadi ini bagian-bagian budaya positif yang seharusnya kita sebagai seorang guru menjalankannya di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama kita masuk ke disiplin positif.
Ya, disiplin positif. Ya, sebelumnya saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu guru, ada yang sudah memahami apa sih itu disiplin positif? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ibu Sarini? Ya, disiplin positif. Dan ternyata disiplin ini ada yang namanya disiplin positif. Kita bagaimana langkah kita mendisiplinkan seorang anak didik kita itu mendisiplin. Bagi peserta didik Bu. Menurut pemahamannya kita saja apa itu disiplin positif? Ternyata ada disiplin positif. Apakah ada juga disiplin negatif? Ya, ini Baik saja di. selama ini kita laksanakan, tapi ternyata ada yang namanya disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan disiplin positif bagi peserta didik itu, kita sebagai seorang guru menyampaikan kepada siswa bahwa kehadiran di sekolah tepat waktu, kemudian di saat pembelajaran kita harus berada di dalam kelas. Kemudian contoh-contoh disiplin positif bagi peserta didik. Kita sebagai seorang pendidik menyampaikan kepada siswa atau mengingatkan bahwa kehadiran di sekolah harus datang tepat waktu sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kemudian di saat proses pembelajaran harus semua siswa berada di dalam kelas, kemudian menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Itu saja yang perlu saya contohkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Haja Tiara. Terima kasih atas pendapatnya. Dari tadi saya perhatikan juga Ibu Wisdayanti senyum-senyum. Boleh barangkali menyampaikan pendapatnya menurut Ibu disiplin positif itu yang seperti apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, saya akan mencoba untuk memberikan masukan terkait dengan disiplin positif. Kalau menurut saya, apa sih itu disiplin positif? Jadi, di mana kita mengatur dan menerapkan sesuatu yang baik kepada anak-anak tanpa harus ada yang diiming-imingi seperti itu. Misalnya kalau kita memberikan sebuah soal dan itu harus dikerjakan dengan baik dan benar tanpa harus kita perlu siapa nanti yang benar semua saya akan berikan reward seperti itu. Nanti saya berikan gula-gula, ibu guru berikan gula-gula seperti itu. Jadi karena seperti itu akan memberikan dampak yang tidak baik, ya. Akan tetapi sebaliknya setidaknya kita tidak harus menerapkan hal seperti itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa tanpa harus mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah seperti itu kepada anak-anak. Ya, terima kasih, itu saja barangkali. Iya, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk Ibu Wisdayanti. Saya persilakan untuk kepada Ibu Sarini. Ya, saya tambahkan sedikit disiplin positif ya. Kalau kita sebagai guru itu berperilaku disiplin positif itu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik, bagaimana kita menjadi model yang baik buat anak-anak kita untuk dicontohi berperilaku baik untuk membentuk karakter yang baik.
Untuk segi dari anak-anak, misalnya salah satu contohnya ya penerapan disiplin positif kepada anak-anak, misalnya anak-anak yang lagi berantem gitu, bagaimana kita menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Salini ya. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Iya, semua jawaban dari Bapak, dari Ibu guru sekalian itu semuanya benar. Ya, jadi disiplin positif yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Haja Setiara itu sudah tepat. Itu merupakan contoh-contoh penerapan apa yang kita laksanakan di dalam kelas kepada peserta didik kita. Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Wisdayanti, selama ini kita biasanya bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak itu. Kadang kalau sudah bosan, kadang kita iming-imingi dengan penghargaan, dengan hadiah agar mereka bisa mau berubah. Iya, begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Salini. Iya, memberikan teladan. Ya seharusnya seperti itulah kita sebagai seorang guru. Sebelum kita menyampaikan kepada anak didik kita harusnya mulai dari diri kita sendiri. Iya, mulai dari diri kita sendiri sehingga anak bisa mengikuti apa gerak-gerik kita, apa perilaku kita, karena kita ini memang sebagai among mereka, sebagai teladan mereka. Ya, jadi kapan kita berperilaku tidak baik, tentunya ada anggapan-anggapan dari anak didik kita, ibu guru selalu menyampaikan yang seperti ini tidak boleh ini, tidak boleh begitu, tapi dia sendiri yang lakukan. Ya, anak-anak kita itu tentunya sudah pintar untuk berkomentar. Ya, selanjutnya, ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini, ya, disiplin positif itu apa yang kita lakukan kepada anak didik kita yang membuat anak didik kita bisa muncul kesadaran dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari kita sendiri. Ya, biasanya kan kalau anak-anak itu contoh datang terlambat ke sekolah. Bagaimana hal apa yang bisa kita lakukan yang menjadi contoh kegiatan disiplin positif yang membuat anak didik kita itu muncul kesadaran dirinya. Ya, itu. Jadi bukan hanya karena saya harus begini karena disuruh saya sama ibu guru, disuruh saya sama bapak guru, saya harus cepat-cepat datang ke sekolah karena takut saya dihukum. Ya, jadi yang pikiran-pikiran yang seperti itu diupayakan tidak ada dalam pikirannya anak didik tersebut. Ya, ini kesadaran diri, disiplin positif ini diupayakan muncul dari kesadaran dirinya. Ya, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami, ya seperti yang saya sampaikan tadi, dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, sama seperti begini. Nah, anggap saya ibu guru Sumanti. Siapa anak didiknya ibu guru yang selalu buat masalah? Kelas 1. Kau itu Altaf, nakal memang kau, rahasia, nakal memang kau. Pokoknya hati-hati, besok jangan lagi kau seperti ini. Nah, itu termasuk salah satu paksaan kepada anak didik kita. Ungkapan paksaan bukan menjadi bahasa untuk menyadarkan dirinya sendiri. Kemudian pujian, iya. Tadi yang bisa contohkan. Iya, Ibu Sumanti. Oke. Tambahkan sedikit, itu tentang pujian kepada siswa kita. Misalnya anak yang bandel, saya contohkan siswa saya Rasya. Saya kadang saya mau hukum dengan cara, kau ini Rasya, percuma kau ganteng nak. Saya bilang begitu Bu, percuma kau ganteng. Kalau ganteng orang itu nak harus baik, tidak boleh nakal. Tapi kau ini nak hamba, sayangnya kau ganteng.
gantengmu. Nah, jadi kadang-kadang kita mau hukum dia, kau ini terlalu nakal sekali, apa segala macam bahasa seperti itu, sama dengan hukuman kan? Seperti ibu bilang tuh, hukuman. Tapi kita juga sering memberi pujian. Contoh, Merasya, kau itu nakal tapi ganteng. Nah, seperti itu. Hanya saja Bu Rahma, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sumanti. Ya, benar yang dikatakan Ibu Guru Sumanti. Contoh, salah satu contoh mendisiplinkan anak-anak kita dengan disiplin positif dengan menggunakan pujian. Ya, kalau Ibu Wisdayanti ada pendapat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu tadi cara memberikan pujian kepada anak yang bandel atau yang malas. Misalnya dicontohkan sama siswa saya, Iksan, ya sudah berusaha semaksimal mungkin saya untuk menjadikan anak ini pintar membaca atau apa. Tapi ternyata sampai sekarang belum tahu membaca. Entah saya mau bikin apa, ya saya mau bikin apa. Saya ajak dia secara saya bimbing individu, tidak bisa juga secara kelompok tetap seperti itu. Jadi apa yang saya berikan pujian kepada anak saya itu, Iksan, sebenarnya kau ini ganteng, rajin. Tapi mungkin lebih ganteng lagi, lebih kalau kau pintar membaca, lebih ganteng lagi kau lebih disayang orang lain kau kalau kau pintar membaca, pintar menulis. Jadi saya berikan pujian seperti itu, karena sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun tetap seperti itu. Jadi saya jadikan saja saya berikan pujian karena itu anak rajin sebenarnya datang ke sekolah. Cuma memang otaknya mungkin yang tidak bisa menerima. Jadi saya berikan pujian begitu, ganteng kau tapi mungkin lebih ganteng kalau pintar membaca. Nah, itu saja yang bisa saya berikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepat sekali. Ya, memang seperti itulah yang dinamakan disiplin positif dengan dilakukan secara memuji anak terlebih dahulu. Iya, agar dia dapat termotivasi untuk melakukan perubahan, sehingga menjadi kesadaran dirinya untuk berubah. Jadi kalau hukuman di sini ya seperti saya tidak menganggap diri saya suci sebagai seorang guru. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti ini di mana-mana kita masih memang mengikuti zaman-zaman pendidikan yang kemiliteran. Jadi biasanya kita kalau mau mendisiplinkan anak-anak secara positif itu datang terlambat, kemudian yang dulu-dulunya itu biasanya guru kita terlebih yang dahulu itu memerintahkan anak didik kita untuk berdiri di halaman pada saat pagi hari. Ya ternyata seperti itu keliru, bukan termasuk disiplin positif. Memerintahkan anak didik kita untuk membersihkan WC itu juga sebenarnya keliru. Ya itu termasuk hukuman, walaupun hukumannya dalam bentuk hal positif itu ternyata keliru. Itu tidak akan membuat anak tersebut untuk merasa timbul rasa kesadaran dirinya. Kemudian kadang juga kita memerintahkan anak-anak untuk menyapu di halaman, ternyata itu tidak juga termasuk disiplin positif. Iya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya ini bermuara ke profil pelajar Pancasila. Jadi kita mendisiplinkan anak-anak itu, peserta didik kita mengharapkan agar anak-anak bisa memiliki karakter pada profil dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita mengharapkan anak didik kita mandiri. Kita mengharapkan anak didik kita bisa berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis.
Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu sebenarnya dia dapat termotivasi karena ketiga alasan ini. Iya, kita bukan hanya peserta didik, kita pun seperti itu sebenarnya. Yang pertama, kita termotivasi karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, kita termotivasi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita termotivasi hanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu guru, yang mana dari ketiga ini yang bisa sebenarnya kita terapkan agar kita bisa termotivasi? Yang mana? Contoh begini, Bapak Ibu guru datang ke sekolah, datang pagi-pagi. Biasanya Bapak Ibu guru termotivasi untuk datang pagi-pagi ke sekolah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali ya begini, takutnya mau dimarah sama kepala sekolah, takutnya ditegur, ada teguran nanti dari teman-teman. Jadi itu yang pertama, itu alasan kita sampai kita termotivasi untuk pergi ke sekolah. Ya kadang kan yang seperti itu, ya jujur saja. Kemudian yang kedua, kita biasanya termotivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau dari kepala sekolah. Ya biasanya begini, kita pergi sekolah, saya mau pergi sekolah cepat-cepat supaya dilihat sama kepala sekolah. Ya supaya dibilang, rajin dia. Iya, rajin itu Ibu Rita datang ke sekolah pagi-pagi. Oh memang saya akui memang Ibu Rita. Iya, biasanya kita mau dipuji, mau mendapatkan imbalan atau mau dihargai sama orang lain. Kemudian biasa kita memang pergi ke sekolah karena ingin menjadi orang untuk menjadi orang yang diinginkan, dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang selama ini kita lakukan yang mana Bapak Ibu guru? Jangan salah. Takut ditegur sama kepala sekolah. Dan ternyata perilaku yang seperti inilah yang perlu kita hindari. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, contohnya, saya pergi ke sekolah supaya nilai SPP ku tinggi. Ya, bagaimana? Iya, kalau yang kedua ini juga sebenarnya perlu dihindari. Jadi ke depan mudah-mudahan yang dua ini tidak lagi ada pada diri kita. Ya, saya pun begitu, masih ada masih ada perilaku-perilaku yang seperti ini yang masih muncul. Jadi yang ketiga, kita memang termotivasi ya memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya, bahwa memang saya harus datang cepat ke sekolah karena saya ini seorang guru, saya bertanggung jawab, Ibu Rintan. Ya seperti itu. Jadi untuk depan ya, jadi tujuan pengimbasan ini, tujuan diseminasi ini adalah untuk menyadari kita bahwa ternyata seperti inilah menjadi seorang guru yang yang baik, yang memang betul-betul diharapkan. Iya, boleh begitu? Iya. Selanjutnya ini 3 motivasi perilaku manusia. Sama juga yang terjadi pada anak didik kita. Biasa itu ada anak didik termotivasi untuk merubah perilakunya hanya karena mau dilihat baik, padahal pas kita keluar sudah dia mau tumbuklah temannya, dia marah-marah temannya. Biasa begitu juga itu anak didik ya. Bukan hanya kita, anak didik kita juga. Jadi kita belajar di sini, kita bisa memperhatikan, kita bisa memantau anak didik kita ini termasuk yang dalam kategori mana. Ya, jadi dari situlah kita mendapatkan kalau sudah kita data anak didik kita yang seperti ini, ya bisa kita lakukan disiplin positif. Ya, dari motivasi perilaku ini. Ya, keyakinan kelas. Jadi ini masih masuk poin-poin disiplin positif. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian, apakah
sebelum masuk di dalam kelas pada tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru sekalian sudah pernah menerapkan yang namanya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pernah? Bukan aturan kelas ternyata. Ya, bukan aturan kelas tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sama dengan kesepakatan kelas. Ya, contohnya yang seperti tadi. Ya, kita membuat aturan tapi atas kesepakatannya kita guru dengan siswa. Pernah dilakukan? Tidak ada ya. Yang ada hanyalah aturan. Ya, ternyata aturan ini bukan termasuk disiplin positif. Ya, yang seperti inilah yang perlu dihilangkan. Ya, entah itu termasuk disiplin negatif atau ya, tapi di mana-mana ada aturan. Ya, kita mesti merubah mindset kita, merubah penerapannya kita yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum tahun ajaran baru itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini. Kita membuat aturan itu, tapi kita melibatkan peserta didik. Ya, kumpul dulu dengan peserta didik dalam satu ruangan. Bagaimana anak-anak? Ya, dalam proses pembelajaran nanti 6 bulan ke depan selama 1 semester kita membuat kesepakatan kelas. Kita melibatkan, kita mengajak dulu anak murid kita. Coba Nak Rita, barangkali bisa berikan satu contoh atau satu kalimat. Ya, apa yang bagusnya menjadi kesepakatannya kita. Bu guru tidak boleh bawa HP di dalam kelas. Coba Nak Sumanti, Bu guru tidak boleh keluar kalau tidak minta izin. Ya. Jadi kalimat-kalimat kesepakatan itu keluar dari mereka sendiri. Ya, sehingga kan biasanya kalau kita sendiri yang keluarkan, kita malu untuk melanggarnya. Itu maksudnya. Jadi kalau anak didik kita sendiri yang mengeluarkannya, dia pasti ada rasa malu untuk melanggar karena dia sendiri yang ungkapkan. Jadi selama ini yang kita buat di dalam kelas kan hanya aturan kelas, tidak ada melibatkan murid, hanya dari kita saja. Ibu aja sudah, Ibu Firawati, oke, Ibu Firawati, oke, saya sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahma tentang keyakinan kelas, berbeda dengan aturan yang kita buat selama ini di dalam kelas. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena alhamdulillah sedikit saya mendapatkan ilmu dari sini ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa selama ini kita membuat aturan kelas itu atas dasar kita punya keinginan sendiri. Jadi memang menurut saya berat untuk anak-anak laksanakan karena aturan itu hanya kita yang buat. Berarti dengan apa yang mereka secara terpaksa, misalnya harus datang yang terlambat aturan kelas ya harus datang tepat waktu, ya berarti tepat waktu. Sebelum belajar sudah berada di lingkungan sekolah, misalnya 10 menit sebelum belajar ya. Jadi anak-anak merasa terpaksa dengan itu. Tetapi kalau kita duduk bersama dengan mereka, seperti tadi yang Ibu tanyakan pada Ibu Sumanti dan Ibu Rita bahwa bagaimana Ibu bagaimana Narita kira-kira apa lagi yang perlu kita masukkan di sini selain datang tepat waktu. Mungkin ada anak-anak Bu, mungkin kalau yang itu contohnya tadi tidak boleh membawa HP ketika sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua tadi misalnya harus meminta izin ketika kita mungkin keluar dari dalam kelas, mungkin rasa buang air kecil atau apa. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tepat yang disampaikan oleh Ibu Firawati. Masih ada lagi? Oh iya, terima kasih. Ya, jadi pelajaran yang hari ini kita dapatkan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan kelas.
Jadi semoga kedepannya kita semua Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Lanatan bisa menerapkan untuk ke depan. Kita mau lihat nantinya hasil dari diseminasi ini dan hasil dari penerapan kita, bahwa keyakinan kelas itu bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan di dalam kelas. Kapan dia melanggar, tentunya dia sudah sama dengan melanggar komitmennya sendiri. Kemudian langsung saja. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Hampir sama dengan aturan, tapi ini aturan yang disepakati secara bersama dengan anak didik. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian ada lagi di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, harus senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Insya Allah ke depan dengan aplikasi Canva nanti kita akan buat masing-masing kelas, kita akan terapkan yang namanya kesepakatan kelas. Lanjut kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking di sini juga bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Ice breaking itu bagaimana tujuannya, bagaimana mengasah otak anak-anak, merefresh otaknya agar lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Benar atau salah? Benar. Ada kejadian kemarin Ibu Fitriani? Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita manusia ini punya kebutuhan dasar. Nanti kita akan hubungkan dengan, sinkronkan dengan pengalaman kita yang kemarin anak-anak yang bermasalah. Manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, memiliki kebutuhan ingin ada yang namanya berkuasa.
Ya, kepada orang lain. Memiliki kebutuhan ingin bebas, memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Ada kasus di sini. Ada kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, Tommy. Iya, lanjut. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, benar Bapak Ibu? Ya, jadi saya lanjut dulu. Saya lanjut lagi alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Kemudian kita lanjut ke alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Ya, alasan dia melakukannya itu karena mau dia kuasai tuh teman-temannya, mau jadi orang nomor 1 di kelasnya. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin ibunya membawakan bekalnya itu terus, nasi, mie, ya. Kemudian oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dari keempat alasan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak didik kita itu tentunya setiap melakukan kesalahan, ya melanggar kebijakan-kebijakan, pasti ada alasannya. Iya. Jadi contohnya bisa disampaikan masalahnya siapa? Alfa? Iya, hampir sama dengan ya masalah yang ada pada kegiatan ini. Yang pertama tadi, ya kemungkinan dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Iya, jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya itu, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua tadi, mau diperhatikan. Biasanya anak-anak itu kalau buat kesalahan karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya. Ya biasa ya. Ya. Kemudian yang ketiga, alasannya dia ini kalau saya lihat di lingkungannya kita banyak terjadi seperti ini. Mau menuruti keinginannya, mau berkuasa atas teman-temannya. Iya. Kemudian alasan yang keempat, bosan. Iya, bosan terhadap apa yang diberikan oleh orang tuanya. Iya, jadi dia ingin bebas, dia maunya bukan itu terus saja. Ya pasti, saya perbesar sedikit suara Bu. Ya pasti sama dengan yang terjadi pada dirinya kita. Ya anak didik itu juga manusia, sama dengan kita. Kita tidak bisa menyatakan bahwa anak didik itu objek yang kita mau apakan bisa, kita harus ikuti, kita punya apa yang kita punya mau, anak ini harus seperti ini jadinya menurut sesuai dengan kemauannya kita, padahal tidak. Sebenarnya kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk ke depan ya, Ibu Fitriani baik begitupun untuk guru lain, kalau kita mendapatkan anak didik kita berbuat masalah, tentunya kita tidak mau bilang langsung menghukum, tapi kita tanya dulu apa alasannya dia berbuat seperti itu. Ya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Ada yang mau menanggapi sampai di sini? Ada yang
tanggapi Ibu Fitriani? Ya, kalau menurut Ibu Fitriani apa namanya permasalahan kemarin itu termasuk Ibu Fitriani tidak berbicara sama altarnya, belum pernah berdiskusi dengan anak yang bermasalah itu. Bagaimana kalau Ibu Haja Setiara yang kemarin, masalah yang kemarin sudah bicara dengan altar? Ya, hanya ya tidak menanyakan apa alasannya, belum ada. Ya, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada masalah yang terjadi di kelas rendah tentang masalahnya begini Bu, kan kemarin itu mulok menggambar. Alasannya seperti itu, menggambar, kemudian ada pensil warnanya Derby di dalam laci, alasannya Altaf begitu. Kemudian Altaf ambil itu pensil warna yang berikan sama Derby. Menurut Derby bukan miliknya. Pensil warnanya Derby yang ada penutupnya. Sehingga Altaf Derby itu selalu menolak pensil warna yang diberikan sama Altaf. Mungkin ini Altaf ini bosan selalu memberikan pensil warna kepada Derby, akhirnya dia sakiti, sudah dia sakiti. Begitu Bu menurut Altaf. Saya tanya juga sama Derby, begitu juga alasannya. Saya bilang tidak mau ambil Bu karena itu bukan milikku. Jadi saya jempol ini Derby bahwa Derby ini termasuk anak yang jujur karena tidak mau mengambil yang bukan miliknya walaupun dipaksa sama temannya. Iya. Jadi Derby ini termasuk anak yang jujur. Kemudian saya pelajari sifatnya si Altaf ini memang orangnya keras. Kalau kita mau ambil dengan suara lantang, bisa-bisa emosinya semakin tinggi emosinya. Jadi saya coba kemarin ambil permasalahan ini, kebetulan guru kelas 1 melimpahkan masalah ini kepada saya ambil dengan cara menyentuh perasaannya anak ini. Saya berikan nasihat, kemudian mungkin apa yang saya sampaikan itu masuk di akalnya, kemudian dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian kesimpulannya akhirnya dia minta maaf kepada Derby dan wali kelasnya. Jadi kesimpulannya ini siswa seperti itu kita ambil dengan kepala dingin, kemudian kita nasihati, kita sentuh perasaannya, akhirnya kembali akhirnya sudah kembali seperti biasa. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Ibu Haja Setiara. Alhamdulillah. Berarti Ibu Haja Setiara ini sebenarnya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah. Itu tidak mau langsung menjustis anak tersebut. Memang kau nakal, memang kau begini ya. Kemudian kita awalnya kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu perasaannya yang tadinya emosi, sama dengan kita manusia, sama dengan kita orang pendidik. Tentu kita harus stabilkan dulu kita punya emosi supaya pikiran-pikiran jernih ya itu muncul di dalam diri kita. Kita bisa mampu untuk mengatasi masalah itu dengan pikiran-pikiran jernih tadi ya. Jadi kemudian satu juga kesimpulan yang saya dapatkan dari pengalaman Ibu Haja Setiara dan Ibu Fitriani, bahwa seorang guru itu harus memiliki yang namanya sifat sabar. Ya, di mana-mana itu sabar itu tidak ada duanya. Iya. Karena sudah bermacam-macam karakter yang kita dapatkan di sini. Ya, sangat luar biasa itu seorang guru. Dari keempat alasan tadi, yang mana yang termasuk
Ya, Ibu Rita? Kasih sayang. Ya, apalagi Ibu Firawati? Kasih sayang. Ya, betul. Kasih sayang. Apakah ada juga yang namanya penguasaan terhadap temannya? Ada. Iya. Tadi ada yang rasa bosan. Itu rasa bosan masuk di mana tadi itu? Ya, karena dia bosan. Nah, ini merasa bosan. Kalau ini merasa bosan, dibawakan bekal yang itu terus saja sama orang tuanya. Kalau si Alta bosan, dia mau bujuk temannya, ini kopinya akhirnya muncul lah. Iya, dia ingin penuhi itu, dia mau bebas lah, dia mau bikin bagaimana temannya itu supaya terpenuhi kebutuhannya. Ya nanti, jadi masalah-masalah ini nantinya kita akan masuk ke posisi kontrol restitusi. Baru dengar? Ibu Siti, Ibu Sarini baru kita dengar ini posisi kontrol restitusi menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ibu Rita, ya ada 5 posisi kontrol restitusi yang ada pada guru. Ya, yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih itu guru sebagai penghukum. Ini penjabarannya. Kalau guru sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir, memang kau nakal sekali. Ini berapa teh? Ini berapa teh? Memang itu kalau nakal, kita masuk dalam kategori guru sebagai penghukum. Maukah Bapak Ibu guru dikatakan guru sebagai penghukum? Nah ini, kalau dalam perbuatan kita menyakiti anak didik kita, ditarik telinganya, dicubit. Kalau dalam ucapan kita sampaikan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ini nanti mau dapat. Ini dalam ucapan, pernah ya? Pernah. Jadi penghukum di sini tidak selamanya dalam bentuk fisik. Ya, kadang kita berucap itu termasuk kata-kata hukuman. Ya, kemudian hasilnya anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, kemudian kalau membuat rasa bersalah, pernah tidak Bapak Ibu guru melakukan kepada anak didik, berceramah dan mengatakan seharusnya tidak boleh begitu. Kecewa sekali Bu guru tahu berbuat seperti itu. Berarti kita kita masuk kategori guru yang membuat peserta didik itu merasa bersalah. Sebenarnya itu tidak boleh, tidak termasuk disiplin positif. Penghukum juga tadi. Ya, ini ternyata betul-betul kita berdosa sebenarnya sebagai seorang guru. Banyak hal-hal yang tidak boleh sebenarnya kita lakukan kepada anak didik kita. Ya, membuat rasa bersalah. Kenapa tidak boleh kita harus menghindari hal-hal seperti ini? Nanti terbesit di hatinya anak-anak kita itu bahwa apa yang dia lakukan itu bagaimana ya pikirannya, nanti motivasinya down untuk belajar. Ya, motivasi untuk belajarnya itu down, turun karena sudah selalu dibilang memang kau tidak boleh seperti itu. Kita jadikan anak kita terlalu banyak salahnya itu. Kemudian itu dalam bentuk ucapan, kalau itu dalam bentuk perbuatan. Kalau dalam ucapan, kamu sudah tahu, ibu ini capek mengatakan itu, stres ibu mau bikin. Itu juga termasuk salah satu ungkapan guru itu termasuk membuat rasa bersalah. Kadang juga kita termasuk kategori guru itu sebagai teman. Contoh ya, kalau dalam bentuk perbuatan, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau ucapan, ayolah lakukan demi ibu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Begini juga bisa kalau dalam bentuk ucapan, kalau kita sebagai teman.
enak kita kerja cepat tugasmu itu nanti ibu guru yang bantu. Ya itu juga termasuk kategori guru sebagai teman. Iya bisa kita lakukan seperti itu, tapi kita juga punya ada hal-hal yang perlu dihindari. Tidak perlu juga guru selalu mau membantu muridnya. Jadi nantinya terbiasa untuk mengharapkan bantuan tidak mandiri, ya, mengharapkan bantuan dari guru tidak mandiri, akhirnya tidak tercapai lah yang namanya karakter dalam profil pelajar Pancasila. Pemantau guru juga ada kategori sebagai pemantau seperti begini. Selalu kita cek anak didiknya kita. Oh itu lagi sana yang bikin di sana lagi. Selalu kita hitung itu kesalahannya. Itu. Di sini guru sebagai manajer kita dalam bentuk perbuatan itu kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dalam bentuk ucapan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu contoh untuk posisi kontrol jika guru sebagai manajer. Jadi sekarang saya minta pendapatnya Bapak Ibu guru yang mana yang seharusnya kita lakukan di sini. Posisi kontrol yang mana? Apakah kita harus menjadi guru yang sebagai penghukum anak didik kita, menjadi guru yang membuat anak didik kita selalu merasa bersalah, menjadi pendidik yang menjadikan anak didik kita sebagai teman, atau menjadi pendidik sebagai pemantau dan menjadi pendidik sebagai manajer. Kalau manajer ini, kalau ada masalah kita sama dengan yang sudah dilakukan oleh Ibu Aja Setiara, dia panggil, kemudian dia ajukan pertanyaan-pertanyaan, ya maksudnya distabilkan dulu perasaannya, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada yang harus disampaikan sebenarnya oleh, nanti kita pelajari tiga restitusi. Ada yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita, apa yang kau yakini sudah benarkah yang kau lakukan itu, Nak? Ya, apakah kau senang melakukan hal seperti itu? Ya ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menyadari kesalahannya sendiri. Ya, jadi dia bisa berubah karena kesadaran dirinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu guru. Sekarang menurut ibu guru yang mana yang pas di sini kita seharusnya sebagai guru dalam posisi kontrol yang mana? Yang mana ibu Rita? Iya, mantap. Yang lain? Yang lain? Manajer? Iya, manajer. Iya, tepat sekali. Kita seharusnya berada di posisi kontrol manajer. Selama ini jadi apa Ibu Rita? Penghukum? Ya, pembuat rasa bersalah. Kau itu Afik, memang kau itu malas, memang kau. Itu ucapan guru ya, pembuat rasa bersalah. Malas memangnya anak. Apalagi sudah dengan hukuman, ya sudah dua, pembuat rasa bersalah dan hukuman. Jadi kesimpulannya di sini, tadi dari awal itu kita harusnya melakukan disiplin positif. Kemudian di sini kita bisa melakukan berada di posisi kontrol diri kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol manajer. Kebutuhan dasar manusia. Iya, ini juga yang harus kita ubah dalam pikiran kita. Nah sekarang yang terakhir, ya jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi. Jadi posisi kontrol manajer ini dia berhubungan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Nanti kita pelajari. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut.
Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Iya, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, apa sih itu segitiga restitusi? Ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya kembali dulu di sini. Ini tadi kita menjadikan murid kita itu sebagai manajer bagi dirinya. Maksudnya begini, kalau kita berada posisi ini gambar ketika saya mengatasi murid saya yang bermasalah. Ini terus terang, Ratifa di kelas 4 itu kadang berkata kasar sama teman-temannya. Ya, jadi saya memanggil itu, saya melakukan posisi saya sebagai manajer. Dia dapat mengatasi sendiri masalahnya. Apa yang harus dia lakukan supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Nah, itu yang maksudnya. Ya, murid sebagai manajer bagi dirinya. Jadi kita tidak mau bilang kau harus begini nak, kau harus begini, tidak. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul dalam dirinya, oh saya harus begini ke depan. Oh ternyata saya tidak boleh seperti ini. Jadi menjadi manajer, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Hal-hal apa yang harus dia lakukan ke depan agar tidak berbuat seperti itu lagi. Ya, itu. Jadi posisi kontrol manajer ini kita bisa lakukan dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Kita panggil dulu anak-anak yang bermasalah. Panggil ke ruangan, jangan mewawancarai, memanggil anak tersebut di depan teman-temannya. Upayakan di ruangan tersendiri yang hanya ada kita dengan dia. Ya, di kantor pun sebenarnya tidak boleh kalau menurut saya. Iya, kita khusus kita saja dengan dia, karena biasanya anak-anak itu tidak mau bercerita kalau ada yang mendengarkan. Dia takut, ada perasaan takut untuk disalahkan, itu baik dari guru maupun dari teman-temannya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nanti saya berikan contoh dalam bentuk video, ya, bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi. Memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sama dengan yang tadi, pasti ada alasannya. Anak-anak melakukan suatu kesalahan pasti ada alasan. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid. Ya, kita mau cari tahu apa kebutuhannya, apa alasannya kita lakukan seperti dia melakukan hal seperti itu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nah, ini juga yang saya sampaikan tadi. Kita tidak langsung bilang, nakal memang kau Rita, pergi minta maaf sama Ibu Fitri. Tidak boleh begitu. Nah, sudah ada hukumannya, sudah ada pembuat rasa bersalahnya. Jadi kita panggil dalam suatu ruangan khusus antara kita saja dengan dia, kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat dia bisa menyadari kesalahan-kesalahannya. Ya, kemudian dia memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nanti ada contohnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, baik. Saya akan memutar video penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ini video dari YouTube. Kemudian sebentar setelah ini saya juga akan
Informatika di SMK Negeri 1 Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Baiklah, pada video ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya implementasikan di SMK Negeri 1 Tapatuan, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa menggunakan segitiga restitusi. Kondisi yang biasa terjadi di setiap sekolah di mana ada siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang seperti terlambat, tidur di jam pelajaran, dan tidak mengerjakan tugas. Sehingga sebahagian guru beranggapan memberikan hukuman fisik merupakan win solution bagi siswa agar siswa mendapatkan efek jerah atas pelanggaran yang dilakukan. Ada sebahagian siswa yang tertutup sehingga enggan untuk terbuka menceritakan kondisi yang sedang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang, membuat si siswa itu lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Ya. Ibu manggil Indra? Iya, betul. Indra, ibu dari BPK, mana ada masalah? Ada yang bisa dibantu? Indra beberapa hari ini sering datang ke sekolah. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7 pagi. Indra tahu peraturan sekolah? Datang tepat waktu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas. Kenapa Indra datang ke mana? Karena beberapa malam ini ada Piala Dunia, Bu. Jadi Indra nonton bolanya sampai tengah malam. Jadi terlambat bangunnya ya? Boleh sebenarnya. Ulangi dulu, nggak jelas suaranya. Iya. Memberikan hukuman. Nah, sekarang tadi itu masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Terlambat. Iya, terlambat datang ke sekolah. Kemudian dipanggil ke ruang BK oleh guru bimbingan konseling. Tapi di sekolahnya kita di SD kan tidak ada BK. Iya, berarti kita kembali ke guru kelas masing-masing. Karena tentunya peserta didik itu lebih dekat dengan guru kelasnya sendiri. Ya, saya putarkan Penyebab kenapa anaknya ini terlambat. Nah, yang saya cermati tadi di sini poin yang atas menstabilkan identitas itu pada saat guru menanyakan penyebab kenapa anak ini terlambat. Yang diutarakan karena apa? Malam nonton bola, tidur larut malam. Nah, menurut saya di situ menstabilkan identitas. Dan selanjutnya memvalidasi kesalahan. Iya, di saat memvalidasi kesalahannya itu pada saat dan saya tambahkan sedikit, tentunya yang namanya menstabilkan identitas. Di sini kalau ada anak-anak yang bermasalah, kita perlu menekan perasaannya dulu, pelan-pelan, sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Haja Setiara. Diambil dulu distabilkan dulu emosinya. Iya, distabilkan dulu emosinya ketika dia sedang marah atau dia dipanggil. Tentu dia pada saat perasaannya pada saat dipanggil itu kan tentu ada rasa berkecamuk di dalam dirinya. Saya ini berbuat kesalahan. Ya, tentu dia merasa bersalah. Jadi kita stabilkan dulu identitas, kita pelan-pelan dulu ambil perasaannya. Nah, itu yang pertama untuk menstabilkan identitas. Ambil dulu perasaannya dengan kata-kata tadi. Contohnya, iya, saya mengerti dengan hobi kamu. Ya, hobi
untuk menonton bola. Tapi ya tentu kamu juga harus mengingat apa kewajiban kamu sebagai anak sekolah. Jadi itu termasuk memvalidasi kesalahan, bahwa kesalahannya itu sudah apa yang dia lakukan itu keliru dan harus dia perbaiki. Masih masuk kepada memvalidasi kesalahan, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Ya, jadi itu tadi menstabilkan identitas dan memperbaiki. Sekarang kira-kira ada lagi. Menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang perlu kita lakukan dan minta tolong orang tua. Menanyakan keyakinan di sini, ya kita mengajak peserta didik kita apa yang harus dilakukan, agar apa saja yang harus dilakukan agar perbuatan yang tadi tidak kembali terulang. Nah, inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kita membentuk karakter anak didik kita supaya memiliki kesadaran diri atas kesalahannya dan menjadikan dia bisa mengatur apa yang harus dia lakukan terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya, saya putar lagi satu video terakhir. Ini video dari saya. Saya minta tanggapan Bapak Ibu guru sekalian, apakah ini sudah tepat dinamakan segitiga restitusi. Ya, jadi seorang guru yang baik, ini kesimpulan dari materi kita untuk siang hari ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi ada 6 poin. Jadi kapan kita serahkan ke 6 poin tersebut, kita sudah baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi demikian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu guru sekalian. Semoga saya berharap semoga ke depan terjadi perubahan-perubahan yang nyata, yang real pada sekolah kita. Ya, terjadi perubahan yang ada pada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sebagai pendidik, bagaimana menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kekurangan saya datangnya dari dalam diri saya sendiri, dan kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.